Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan salam sebagai semboyan bagi orang-orang mukmin. Segala puji bagi kehadiran Allah atas kehadiran kalian semua di pagi hari menjelang siang hari ini. Eh, Hadirin yang dimuliakan Allah, retorika sekedar seni mengolah kata, tapi seni mengolah hati. Hari ini saya hadir di sini di hadapan saudara kalian untuk membawa sebuah risalah kecil namun mendesak. Kita sering membicarakan dakwah di atas mimbar masjid, namun kita sering lupa bahwa dakwah yang paling nyata adalah menciptakan kedamaian di tempat kita menimba ilmu. Tema dakwah saya kali ini adalah sekolahku rumah kedamaian. Hadirin yang dirahmati Allah, sekolah adalah miniatur masyarakat. Jika di sekolah saja kita sudah menemui kebencian, caci maki, dan penindasan, lantas apa yang kita harapkan dari wajah bangsa ini di masa depan? Dakwah Islam datang untuk memberikan rasa aman. Islam berasal dari kata salima yang artinya selamat, damai, dan tentram. Maka sekolah sebagai instansi pendidikan Islam yang harus menjadi darussalam, rumah kedamaian. Namun bagaimana cara membangunnya? Yang pertama yaitu membangun komunikasi yang bermartabat. Dakwah adalah komunikasi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin min thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama, yang artinya, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang sebuah kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya tetap, dan cabangnya di langit. Ayat ini menjelaskan tentang ruh dari retorika dakwah, yang kalimatnya thayyibah. Bukan hanya zikir di atas sajadah, tapi kalimat yang tidak menyakiti hati kawan kalian. Kalimat yang tidak merendahkan martabat adik kelas, dan kalimat yang memberikan semangat bagi mereka yang putus asa. Jika sekolah kita dipenuhi dengan kata-kata yang membangun, maka sekolah itu akan menjadi pohon yang rimbun, yang akarnya menancap kuat bagaikan iman, dan buahnya seperti prestasinya dinikmati oleh orang banyak. Nah, cara yang kedua untuk membangunnya yaitu menjamin rasa aman sebagai bukti keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah, dakwah kita akan sia-sia jika perilaku kita tidak mencerminkan kedamaian. Ada sebuah hadis menjelaskan tentang bukti keimanan yang berbunyi, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya seorang muslim adalah orang yang selamat dari lisannya dan tangannya dari sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, seorang muslim ini yang sejati bukanlah dia yang paling keras teriakannya, tetapi dia yang kehadirannya membuat orang lain merasa tenang. Rumah kedamaian akan tercipta jika tangan kita tidak digunakan untuk memukul atau merunduk fisik, dan lisan kita termasuk jempol kita di media sosial tidak digunakan untuk menyebar fitnah dan ujar kebencian. Nah, dakwah di sekolah
adalah ketika seorang kakak kelas merangkul adik kelasnya, bukan malah merasa berkuasa atasnya. Itulah dakwah bilhal, dakwah atas dengan tindakan atau perbuatan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari dakwah dari tausiah ini, mari kita pahami bahwa sekolah sebagai rumah kedamaian, bukan sekedar utopia atau mimpi sesaat. Ia bisa terwujud jika kita memegang 3 prinsip retorika dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu qaulan layyina, berbicara dengan lemah lembut kepada siapapun. Berbicaralah kepada guru dengan cara lemah lembut, bukan dengan kekerasan atau dengan caci makian, maupun ke orang tua. Kita itu harus berbicara lemah lembut ke siapapun itu, adik kelas, entah saudara ataupun tetangga. Meskipun kita menerima cacian itu, kita harus menerima dengan lapang dada dengan berkata lemah lembut. Yang kedua yaitu qaulan ma'rufah, berkata-kata yang mengandung nilai kebaikan. Nah, di sini itu adalah berkata-kata dengan nilai kebaikan, bukan dengan mencaci maki orang tersebut, melainkan dengan memotivasi bahwa tindakannya itu tidak baik. Nah, yang ketiga yaitu uswatun hasanah, menjadi teladan kedamaian sebelum mengajak orang lain berbuat damai. Jadi kita sebelum mengajak kedamaian, kita itu harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Barulah kita mengajak orang lain kepada kedamaian atau kebaikan tersebut. Ingatlah, satu tindakan damai di lorong-lorong sekolah lebih berkesan daripada 1000 orasi di atas podium tanpa pengalaman. Nah, sampai saya akhiri, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah agar hati kita dijinakkan untuk saling mencintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya salam, yang maha damai. Tanamkanlah rasa kasih sayang di antara kami. Jadikanlah sekolah kami, kampus kami, sebagai rumah yang di dalamnya mengalir ketenangan dan ilmu yang berkah. Jauhkanlah kami dari rasa sombong dan keinginan untuk menindas sesama. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam retorika maupun perilaku yang saya sampaikan tadi. Sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan adalah murni dari keterbatasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.